Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa warzuqni fahma. Baik, selesai. Sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, saya ingin mengulas sedikit tentang pertemuan yang sebelumnya. Materi pertemuan sebelumnya itu kita akan membahas keterampilan berbahasa. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa saja keterampilan berbahasa mulai dari pengertian dan macam-macamnya? Mari, siapa yang bisa menyebutkan atau yang bisa menjelaskan? Oke, baik. Silahkan Mbak Dinda. Baik, ya benar ya. Jadi, keterampilan berbahasa itu adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain dengan media bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, keterampilan berbahasa itu juga sangat penting. Selain itu, keterampilan berbahasa itu ada berapa tadi Mbak Dinda? Benar, ada 4 ya. Benar, tadi yang disebutkan oleh Mbak Dinda. Yang pertama itu ada keterampilan menyimak. Kedua, ada keterampilan membaca. Ketiga, ada keterampilan berbicara. Dan keempat, ada keterampilan menulis. Nah, dari keempat itu, mana yang aspek reseptif dan mana yang aspek produktif? Ayo, siapa coba yang bisa menjelaskan? Baik, silahkan Mas Angga. Ya, benar sekali. Jadi, keterampilan menyimak dan keterampilan membaca itu termasuk ke dalam aspek reseptif. Kemudian, aspek produktifnya itu adalah keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Baik, apakah ada yang kesulitan pada materi sebelumnya? Atau ada yang belum dipahami? Sepertinya tidak ya. Saya lihat tadi kalian bisa menjawabnya dengan baik. Oke, kalau begitu saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya pada pertemuan hari ini. Sebelumnya saya akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Nanti kalian cukup bilang hadir ya. Baik, yang pertama Dinda Khairani hadir. Cynthia hadir. Bagas hadir. Nindi hadir. Nabila hadir. Nur Fitria baik hadir. Kemudian Rizky baik hadir. Selanjutnya Irfan baik hadir. Kemudian Putri hadir. Riko hadir. Baik, yang terakhir Rusli hadir. Oke. Baik, hadir semua ya pada hari ini. Saya akan melanjutkan ke materi pelajaran pada hari ini. Baik, silahkan disimak ya, didengarkan baik-baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang keterampilan menyimak. Dari 4 tadi, keterampilan berbahasa itu kan salah satunya ada keterampilan menyimak. Nah, kita akan mendalami tentang apa itu keterampilan menyimak. Nah, baik. Jadi,
Keterampilan menyimak adalah keterampilan menyimak, yaitu keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Maksudnya bersifat menerima, seperti itu ya. Dan yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan atau menyimak di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Nah, oleh karena itu istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Tapi istilah mendengarkan dengan mendengar itu beda loh ya. Jadi pada kegiatan mendengar tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau bahkan pemahaman. Nah, sementara pada kegiatan mendengarkan terdapat unsur-unsur kesengajaan dan dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Jadi, itu bedanya antara mendengar dan mendengarkan. Sudah jelas ya? Dan kemudian dalam bahasa pertama, ini seperti bahasa ibu, itu kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari, yang disebut yaitu proses acquisition atau pemerolehan, bukan melalui proses learning atau pembelajaran. Kemudian kita pun tidak menyadari begitu kompleks ya proses pemerolehan keterampilan mendengarkan tersebut. Jadi secara singkat, aspek-aspek yang terkait dalam upaya pembelajaran memahami apa yang kita dengarkan dalam bahasa kedua. Jadi ada dua jenis, yaitu yang pertama ada situasi mendengarkan secara interaktif dan secara non-interaktif. Nah, mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka. Seperti contoh, kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita ataupun kita bercakap-cakap di telepon. Seperti itu contoh dari interaktif. Nah, sedangkan yang dalam mendengarkan secara non-interaktif itu seperti kita melihat TV, film, mendengarkan radio, atau melihat acara-acara seremonial, khutbah, pidato, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam mendengarkan secara interaktif itu kita juga memiliki kesempatan untuk bertanya, guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat, karena itu kan kita kan seperti menyaksikan langsung, atau kita juga bisa mengadakan proses antar dialog itu yang secara interaktif. Tapi kalau yang non interaktif ini kita itu hanya dalam situasi mendengarkan. Jadi maksudnya kita itu tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara dan juga tidak bisa membantu pembicara mengulangi apa yang diucapkannya, dan tidak bisa meminta pembicara untuk memperlambat. Jadi bedanya itu antara mendengarkan secara interaktif dan secara non interaktif. Baik, dari penjelasan saya tadi, nanti saya akan mencoba mengetes kalian ya untuk menggunakan mendengarkan secara non interaktif. Jadi kalian menyimak sebuah dongeng, menyimak video saya yang menceritakan sebuah dongeng tentang si kancil dan si siput. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dari apa itu teks atau cerita anak, kemudian ada apa saja di dalamnya, seperti contoh mungkin unsur intrinsik dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sastra anak atau cerita anak itu adalah cerita yang mengacu kepada korelasi atau hubungannya dengan dunia anak-anak. Nah, itu udah pasti ya, karena dari namanya saja sastra anak atau cerita anak. Nah, kemudian bahasa yang digunakan pun sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak. Nah, kemudian dalam
sebuah cerita tentunya itu memiliki sebuah unsur. Nah, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya yaitu unsur intrinsik itu ada tema, kemudian ada latar atau setting, kemudian ada alur atau plot, kemudian ada penokohan, sudut pandang atau gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Nah, tema itu apa? Tema itu adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Jadi sebuah cerita itu terbentuk karena adanya tema. Kemudian latar atau setting itu merupakan waktu, tempat, atau suasana yang terjadi dalam cerita. Kemudian ada alur atau plot, itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Jadi alur atau plot ini memiliki 3 jenis ya. Jadi yang pertama ada alur maju, kedua alur mundur, ketiga ada alur campuran. Nah, kemudian ada penokohan, yaitu dimana pada cerita tersebut tokoh itu digambarkan. Maksudnya itu seperti kayak contoh wataknya dalam tokoh cerita tersebut itu seperti apa. Nah, itu tuh terkandung dalam penokohan. Dan ada sudut pandang ya, atau gaya bahasa, atau yang kita sering dengar itu adalah point of view. Nah, itu adalah cara pengarang menempatkan posisinya di dalam cerita. Nah, itu pengertian dari sudut pandang atau point of view. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, jadi itu unsur intrinsik dalam cerita ataupun dalam dongeng ya. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Intrinsik dan ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik ini contohnya seperti latar belakang penulis atau budaya, atau kemudian yang menyangkut secara pribadi penulis maupun di dalam cerita tersebut, seperti contoh pendidikannya atau sosial dan lain sebagainya. Jadi seperti itu contoh dari unsur ekstrinsik. Nah, baik anak-anak, jika kalian sudah mengerti dan sudah dipahami, sekarang saya akan memberikan baik anak-anak, dari penjelasan saya tadi, apakah ada kesulitan atau ada yang belum dipahami? Jika tidak, saya akan memberikan sebuah percobaan ya. Jadi kalian menyimak seperti tadi yang saya jelaskan, kalian menyimak dongeng Si Kancil dan Si Siput dari video saya. Nah, nanti kalian menyimak dengan baik dan benar, kemudian saya akan memberikan tes berupa uraian. Jadi tes uraian ini tentang pertanyaan seputar dongeng yang tadi kalian sudah simak ya. Baik, ini untuk menguji sejauh manakah keterampilan menyimak kalian. Karena pasti setiap ketingkatan menyimak kalian itu pasti ada yang berbeda-beda. Nah, saya ini ingin tahu. Jadi, baik, langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, kalian tulis di kertas lembar, kemudian nanti kalian langsung jawab. Oke. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang ada pada dongeng Si Kancil dan Si Siput? Ya, disebutkan semua ya. Baik, lanjut ke nomor yang kedua ya. Yang kedua, ketika Siput bertemu Kancil di sungai, apa yang dilakukan oleh Kancil kepada Siput? Oke, baik. Lalu yang ketiga, apa saja unsur intrinsik yang terdapat pada dongeng tersebut? Lalu yang keempat, bagaimanakah
penokohan pada dongeng si kancil dan si siput. Baik, yang terakhir, apa pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut? Saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Jika sudah, nanti saya akan langsung mengkoreksinya ya. Baik, sudah 30 menit ya. Saya rasa sudah cukup. Silahkan semuanya dikumpulkan. Baik. Nah, saya akan memanggil satu persatu dan bertanya ya, apakah sesuai dengan jawaban yang sudah saya siapkan. Baik, yang pertama yaitu, siapa sajakah tokoh di dalam si kancil dan si siput? Ini punya Bagas. Jawabannya adalah yang pertama, kancil, siput, dan teman-temannya, yaitu ada buaya, ada juga kelinci, dan ada juga kerbau. Baik, sudah benar ya jawabannya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua ini adalah, apa yang dilakukan si kancil ketika bertemu dengan si siput ya? Nah, di sini jawaban dari Dinda, ketika kancil bertemu dengan siput di sungai, ia menantang si siput untuk lomba lari. Nah, ya ini benar ya jawabannya ya. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu apa saja unsur intrinsik yang terkandung dalam dongeng tersebut? Nah, ini jawaban dari punya Cynthia ya. Yang pertama itu ada tema, gagasan yang pokok yang mendasari sebuah cerita, yaitu si kancil dan si siput yang berlomba lari ya. Ya, itu cukup tepat ya. Kemudian ada lagi tema, setelah itu ada latar atau setting, waktu, tempat, suasana yang terjadi. Jadi waktunya ini Cynthia menjawab pagi dan sore hari. Kemudian tempatnya itu ada sungai dan juga ada di kebun ya. Dan suasananya itu dalam dongeng tersebut ada yang menyenangkan, menyedihkan, kemudian juga ada yang mencengkam ketika kancil dan siput lomba lari itu ya. Baik, sudah benar. Kemudian dari penokohan, Cynthia menjawab, watak pada siput itu sombong, egois, ya benar, dan memandang teman-temannya itu lebih rendah daripada dirinya. Ya, itu benar ya. Jadi siput ini karena sombong, jadi dia memandang teman-temannya itu dengan sebelah mata, karena kan siput itu kan dikenal dengan lambat gitu ya gerakannya. Nah, kemudian penokohan pada siput ini memiliki watak yang sabar, kemudian cukup berani, dan juga cerdik. Jadi tidak hanya si kancil saja yang cerdik ya, tapi siput juga, karena siput bersekongkol dengan temannya untuk mengelabui si kancil bahwa dia bisa mengalahkan si kancil, ya benar. Nah, ini bagus ya, ini jelas jawabannya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view ini Cynthia itu jawab cerita tersebut itu diceritakan langsung atau jadi tidak ada lewat orang ketiga ataupun orang kedua ya. Jadi ini digambarkan langsung kancil dengan siputnya, ya ini benar. Kemudian amanat atau pesan moral yang terkandung dalam cerita, yaitu jadi
Meskipun kita memiliki kelebihan, kita tidak boleh sombong dan kita harus tetap rendah hati. Ya, ini benar ya jawabannya Cynthia. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, keempat, yaitu bagaimana penokohan pada dongeng tersebut. Ya, ini sebenarnya tadi sudah ada ya di jawaban unsur intrinsik, tapi kan pasti setiap kalian itu menjawabnya berbeda-beda. Jadi untuk saya tekankan lagi untuk saya itu mengetahui sejauh mana kalian dapat menyimak dengan baik dan benar, dan pertanyaan ini saya ulang lagi. Jadi saya ingin tahu kalian itu benar-benar menyimak dengan baik dan benar atau tidak. Nah, ini jadi jawaban dari Angga. Penokohannya yaitu Kancil itu sombong, egois, dan dia itu terlalu percaya diri. Ya, ini juga bisa ya. Kemudian siput itu pemberani, kemudian pintar, dan dia sabar. Ya, ini juga boleh ya, cuma lebih tepat lagi jawabannya Cynthia tadi. Kemudian yang terakhir, apa pesan moral yang terkandung dalam cerita? Yang terakhir, apa pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut? Nah, ini jawaban dari punyanya Nindi ya. Nah, jawabannya yaitu jika kita memiliki sebuah kelebihan, alangkah baiknya kita harus bersyukur atas kelebihan kita, dan kita harus tetap rendah hati. Jangan memandang orang lain dengan sebelah mata, dan kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Nah, ini benar ya. Ini sudah lengkap jawabannya. Jadi baik, jadi semua dari 5 pertanyaan itu sudah saya koreksi. Tapi walaupun belum saya koreksi satu persatu dari kalian, tapi saya sudah mengetahui. Jadi memang ada dari kalian yang sudah dapat menyimak dengan baik dan benar, namun ada juga yang belum sepenuhnya. Jadi memang menyimak itu butuh kesungguhan ya, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mendengar dan mendengarkan saja itu berbeda. Jadi ketika kalian menyimak, itu kalian benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau oleh lawan bicara kalian. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Jika tidak, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jika ada kekurangan atau salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.